Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hashtag Store. Nah, jadi di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang pemrograman dasar C++ ya. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang operator ternary ya, teman-teman. Nah, jadi operator ternary ini merupakan operator yang akan melibatkan konsep percabangan ya. Nah, terus ya kan, percabangan itu apa sih? Nah, percabangan itu sebenarnya belum kita pelajari ya di video-video sebelumnya ya kan, karena emang belum sampai topiknya ya. Nanti mungkin setelah kita selesai membahas tentang operator ini ya kan, baru nanti kita akan mulai masuk ke percabangan ya. Nah, jadi ya kan kalau misalnya kita mempelajari ternary sekarang, maka kita setidaknya akan dapat gambaran seperti apa percabangan itu ya. Jadi nanti teman-teman akan lebih mudah memahami tentang percabangan ya. Oke, jadi kita mulai aja ya. Kita awali dengan include IOStream tentunya ya, jangan lupa. Oke, dan juga using namespace std-nya juga ya, teman-teman. Jangan lupa. Oke. Nah, ya, sebelum kita mulai ya kan kita mau perkenalan dulu konsep operator ternary itu seperti apa ya. Nah, untuk memudahkan pemahaman, kita kasih analogi seperti ini deh. Eh, Kalau misalnya nih ada dosen ya kan, asumsikan ada dosen mata kuliah RPL atau rekayasa perangkat lunak ya. Nah, itu kalau pengen memberikan nilai kepada mahasiswanya, itu gimana caranya? Gimana cara beliau? Ya kan, cara beliau ngasih nilai itu gimana caranya? Caranya adalah dengan memberikan predikat terhadap nilai mahasiswa tersebut. Predikatnya apa aja? Ada A, ada B, ada C, ada D, dan ada E. Jadi ada 5 itu ya, umumnya sampai 5, sampai E. Ya kan? Nah, misalnya ya kan predikat A itu akan diperoleh jika nilai mahasiswanya itu 85 atau lebih, ya kan. Nah, sedangkan kalau B itu 70 atau lebih, ya kan, dan seterusnya ya. Nah, gitu-gitu ya, teman-teman, ya kan. Nah, jadi ya kan si mahasiswa ini nilainya berapa gitu ya kan, itu di input dulu ya kan, di apa namanya, dicari tahu dulu sama dosen, baru nanti setelah beliau tahu ya kan nilai mahasiswanya berapa ya kan, misal 79. Nah, nanti beliau sebagai dosen akan mengkategorikan ya, akan mengategorikan nilai tersebut itu masuknya ke B kah atau ke A nih. 79 ya. Itu berapa? Ya kan? Kira-kira ya, masuknya tuh ke kategori mana kira-kira? Iya, bener. Buat yang menganggap masuknya ke kategori B, jawabannya benar ya, teman-teman. 79 itu masih kurang dari 85. Jadi, dia masuknya ke B, ya kan? Nah, karena ya kan 79 itu lebih kecil dari 85 tapi lebih besar dari 70, ya kan? Nah, gitu ya. Jadi operator ternary ya kan seperti itu, ya kan dia bakal mengategorikan seperti itu, ya kan, suatu nilai ya kan ke kategori ini atau ke kategori itu, ya kan. Nah, kita kasih contoh ya kan, di sini ya kan kita pakai dua variabel terlebih dahulu ya kan. Misal ada variabel A ya kan, itu punya nilai mata kuliah RPL-nya itu misalnya 87 misalnya. Nah, sedangkan si B ya kan nilai mata kuliah RPL-nya itu ternyata 75 misalnya, ya kan. Nah, maka ya kan gimana ya kan format operator ternary-nya. Nah, format operator ternary-nya tuh kurang lebih seperti ini ya kan. Kalau untuk kita letakkan ke ini ya, untuk kita letakkan ke variabel tertentu ya kan, formatnya seperti ini. Oke, misal kita sediakan variabel C ya kan. Nah, di sini ya kan kita pengen lihat ya kan apakah A lebih besar dari 85, ya kan? Nah, jadi ya kan kita bikin operator relasional di sini ya kan. Nah, karena ya kan operator ternary ini ya kan yang pertama ya, format yang pertama ini ya kan, itu nilainya itu bakal dikonversi ke boolean ya, entah itu true atau false ya kan. Nah, jika nilainya true ya kan, maka yang terjadi adalah A ya kan, dia dapat predikat A. Tapi jika
Jika yang ini nilainya false ya kan atau nggak terjadi ya kan, maka nilainya adalah B. Nah, seperti ini. Ya kan? Nah, jadi gini ya, teman-teman. Ya kan? Nilainya B. Oh ya, pastikan juga ya kan ini kan nilai eh, yang kita peroleh kan ini kan berupa string. Maka ya kan secara otomatis ya kan eh, tipe data dari C ini itu seharusnya bukan integer tapi lebih tepatnya itu string atau char. Tapi di sini kita pakai string aja ya. Kita pakai string aja biar lebih simple ya kan. Karena kalau char ini ya kan itu cuma satu karakter ya. Nah, kalau string ini banyak ya. Nah, baru ya kan kita coba cout C. Nah, seperti ini. Mari kita coba. Oke, ternyata si A mendapatkan nilai A, teman-teman. Karena 87 lebih besar dari 85, ya kan? Maka nilainya A. Tapi coba kalau misalnya nilainya 84, ya kan? Nilainya 84 nih. Dia dapat nilai B, ya kan? Karena 84 masih kurang dari 85, ya kan? Nah, jadi konsep alurnya ya, alur dari operator ternarinya tuh gini, dia bakal melihat dulu ya kan ini kondisinya nih benar atau salah ya kan. A ini beneran lebih besar dari 85 atau enggak nih. Kalau benar ya kan, maka nilai yang akan diambil itu adalah nilai yang ada di ruas kiri. Nah, yang ini, yang di ruas kiri ini. Tapi kalau misalnya si ini ya kan yang ini ternyata nilainya ternyata false atau salah ya kan, kayak 84 itu kan nggak lebih besar dari 85, maka ini pernyataannya salah ya kan, argumennya itu bernilai false, maka ya kan yang diambil itu adalah ruas kanan, nilai yang ada di ruas kanan ya kan, seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi ya kan formatnya gini ya kan, kita beri argumen ya kan, argumen yang uh, menghasilkan nilai boolean, entah itu true atau false ya kan. Baru setelah itu kita kasih tanda tanya ya kan, seperti ini. Baru setelah itu uh, apa yang terjadi ya kan jika yang ini bernilai true ya kan. Nah, yang terjadi adalah ya kan uh, dia bakal mendapat predikat A ya kan. Yang terjadi ya kan, yang terjadi ya kan si C ini nilainya adalah A ya kan. Nah, terus ya kan kita kasih jeda ya kan, maksudnya pembatas ya, bukan jeda tapi pembatas ya kan, pakai titik 2 seperti ini ya kan, pembatas antar dua ruas. Nah, di ruas kanan baru deh ya kan apa yang terjadi, apa yang diberikan kepada C jika argumen ini itu salah. Yang akan kita berikan kepada C adalah B ya kan, string berupa B ya kan. Nah, jadi ya kan sebenarnya ya kan nggak harus pakai string ya sebenarnya ya kan, ininya ya kan, yang kita lempar ke C ini nggak harus berupa string, tapi kita juga bisa ya kan ngasih berupa bilangan bulat. Misal kalau misalnya yang ini benar ya kan, yang ini argumennya benar, maka kita pengen ngasih nilai kepada C itu 100. Nah, sedangkan kalau tidak, maka nilainya 0, ya kan? Atau salah, ya kan? Nah, yes 100, benar, ya kan? Nah, yes 0, salah. Nah, gitu-gitu ya, teman-teman. Tapi ya kan kita harus perhatikan tipe datanya, ya kan? Ini tipe datanya string, maka kita harus ganti, ya kan? Jadi integer. Jadi kita sesuaikan dengan nilainya, ya kan? Nilai yang diberikan kepada C, ya kan? Nah, jadi apa namanya, nilai yang ada di ruas kiri dan nilai yang ada di ruas kanan ya kan, itu semua akan diberikan kepada C ya kan, kepada variabel C ya kan, karena ya kan ini kan assignment nih ya kan. Nah, jadi dia bakal dikasih ke C ya kan, hasil dari operator ternary ini ya kan. Nah, gitu. Nah, mari kita lihat ya kan, ini kan nilai A 84, maka nggak mungkin ya kan si C bakal dapat 100, dia dapat 0 ya kan. Nah, mari kita coba. 0 ya, ternyata benar ya kan. Nah, tapi coba kalau kita naikin deh jadi 89. Nah, nilainya jadi 100. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk operator ternary ya kan. Nah, terus ya kan mungkin teman-teman bertanya nih ya kan,
teman-teman mungkin nanya seperti ini, ya kan? Ini kan cuma dua argumen, ya kan? Maksudnya bukan dua argumen ya, tapi dua kategori ya lebih tepatnya, ya kan? Nah, sedangkan ya kan analogi yang kita pakai barusan kan itu kan analoginya kan melibatkan nilai ya, kategori nilai, bukan kategori, predikat ya, predikat nilai yang terdiri dari 5 predikat, yaitu A, B, C, D, E. Nah, gimana dong cara agar operator ternary ini itu bisa untuk lebih dari dua kategori, ya kan? Nah, ini kan dua kategori nih, kategori 100 atau kategori 0, ya kan? Nah, gimana kalau misalnya kita pengen 3 kategori deh, ya kan? Misalnya, ya kan? Nah, maka ya kan caranya ya kan seperti ini ya, teman-teman. Kita hapus dulu, ya kan? Kita hapus dulu, ya kan? Nah, caranya ya kan pertama-tama teman-teman buka kurung seperti ini, ya kan? Nah, terus ya kan teman-teman kasih argumen apa yang teman-teman inginkan. Misal, jika A lebih besar atau sama dengan 85, ya kan? Maka nilainya adalah A. Tapi ini jangan lupa ya, ini integernya kita ganti jadi string dulu. Karena ini kita pengen ngasih string nih, ya kan? Kita pengen ngelempar nilai string kepada C, ya kan? Nah, gitu. Nah, terus ya kan setelah itu ya, setelah kita kasih titik 2 ini, kita jangan langsung ketik B seperti ini, jangan ya. Tapi kita bikin argumen baru, yaitu ya dalam kurung jika A lebih besar dari 70 misalnya. Nah, maka ya kan yang terjadi adalah B, ya kan? Dia bakal dapat predikat B, ya. Dia bakal ngelempar nilai B ke C. Nah, terus ya kan kita kasih lagi argumen, ya kan? 3 argumen, ya kan? Kita ngasih 4 argumen, ya. Kita ngasih 4 argumen A, B, C, D, ya. E-nya mungkin kita skip aja ya, nggak usah ya. Nah, jika A lebih besar atau sama dengan 55, maka nilainya adalah C. Jika tidak, nah baru ya kan di argumen terakhir ini kita kasih ya kan langsung D, ya kan. Nah, gini ya teman-teman. Ya kan. Nah, jadi alurnya seperti apa nih? Ya kan alurnya tuh gini ya teman-teman. Pertama dia ngecek dulu nilai A ini beneran lebih besar atau sama dengan 85 nggak sih? Jika iya, ya kan, apa namanya? Jika iya, maka ya udah langsung ya kan, dia bakal ngelempar A ke C. Tapi jika tidak, maka dia ngecek lagi, ya kan? Dia ngecek lagi apakah A ini lebih besar dari 70, ya kan? Lebih besar atau sama dengan dari 70, ya kan? Maksudnya ya kan? Jika apa namanya? Jika iya, maka dia langsung cetak B. Tapi jika tidak, dia ngecek sekali lagi, ya kan? Dia ngecek sekali lagi, ya kan, di sini, ya kan, di ruas kanan ini, ya kan, apakah A ini lebih besar atau sama dengan 55? Jika iya, maka dia ngecetak nilai C. Tapi jika tidak, ya udah dia kasih D, ya kan? Dia bakal ngelempar D ke C, ya kan? Nah, gitu ya, teman-teman. Oke, untuk membuktikannya kurang lebih kita coba, ya kan? Kita run. Nah, dia bakal mencetak nilai A. Nah, terus gimana kalau misalnya kita turunkan jadi 80 aja? Mari kita lihat. Dia bakal mencetak B. Coba kalau misalnya kita kasih nilainya 67 misalnya. Kita turunkan. C ya, ternyata. Nah, coba kalau misalnya paling terakhir itu 50. Ya. Nah, maka dia bakal dapat nilai D ya. Nah, jadi gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen apa namanya? Kalau misalnya teman-teman pengen melibatkan lebih dari 2 argumen, kuncinya tuh teman-teman apa namanya di ruas kanan ini ya kan teman-teman langsung kasih argumen tambahan ya. Nah, langsung kasih argumen tambahan. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen melibatkan 3 kategori ya kan misalnya ya kan maka di ruas kanan yang di sini ya kan itu teman-teman jangan langsung cetak nilai
nilai apa ya kan jika yang ini tidak terpenuhi. Jika yang ini tidak terpenuhi ya kan maka cetak nilai ini misalnya ya kan, jangan, tapi teman-teman tambahkan satu argumen lagi ya kan di sini di ruas kanan sini ya kan, baru nanti di ruas kanan yang di sini ya kan teman-teman cetak nilai apa yang akan teman-teman inginkan ya, yang akan dilempar ke C ya kan jika yang ini tidak terpenuhi, yang ini juga tidak terpenuhi ya kan. Nah, jadi logikanya begitu ya kan teman-teman, dia bakal ngecek satu persatu, ke sini dulu, baru ke sini ya kan, ke ruas kanan, baru ke ruas kanan lagi di sini ya kan. Nah, kalau misalnya nggak ada yang benar juga ya kan, ya udah dia bakal cetak yang ruas kanan ini ya kan. Tapi kalau misalnya yang di sini ternyata benar ya kan, di sini benar, dia bakal cetak ruas kiri ya kan. Nah, yang di sini pun juga sama ya kan, kalau di sini dia kalau di sini misalnya dia nge apa namanya benar ya kan argumennya ya kan, dia bakal ngecetak yang ruas yang sebelah kiri, bukan lanjut ngecek di sini ya kan, ngecek ini beneran lebih besar atau sama dengan 55 nggak sih ya kan. Nah, gitu ya kan, alur operator ternarinya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, terus ya kan kira-kira apakah bisa operator ternary ini kita lempar ke si out aja deh ya kan. Jadi kita nggak mau ribet nih, kita daripada capek-capek ya kan mendeklarasikan variabel baru ya kan, mending ya kan kita langsung aja lempar ke si out ya kan. Jawabannya bisa ya teman-teman, tapi caranya agak sedikit berbeda ya. Nah, karena ya kan pada dasarnya ya kan operator ternary ini itu bisa diletakkan di banyak tempat, salah satunya di function ya kan. Nah, itu juga bisa, tapi karena kita belum belajar function maka nah apa namanya nggak usah kita bahas ya terkait operator ternary yang kita letakkan di function ya kan. Nah, seperti itu. Jadi kita pengen bahas operator ternary untuk variabel dan juga untuk cout ya, formatnya tuh gimana. Nah, kalau di cout ya kan formatnya nih mirip-mirip aja tapi agak berbeda ya kan. Kalau di cout pastikan ya kan kita pakai kurung ya kan. Nah, semua format yang sudah kita pelajari sebelumnya itu harus di dalam kurung semuanya ya kan. Kayak contohnya A lebih besar dari 85 ya misalnya. Tapi ini mungkin kita stop dulu deh pakai analogi predikat nilai yang ada di perkuliahan ya kan. Mungkin enaknya kita libatkan si B ya, kasihan banget ini dari tadi si B nganggur ya. Ini si B nih dari tadi nggak kita pakai ya, jadi mungkin kita ajak si B-nya main nih ya kan di sini ya kan. Nah, jika si A lebih besar dari B ya kan, maka A menang. Tapi jika tidak, maka B yang jadi pemenangnya. Nah, jadi ya kan formatnya ini ya, format yang kita pelajari barusan itu harus kita letakkan di dalam kurung. Nah, itu kalau di cout ya, harus kita letakkan di dalam kurung seperti ini, ya kan? Nah, kita lihat kira-kira siapa pemenangnya. Oke. B menang. Ore, selamat ya. Selamat. Si B telah memenangkan permainan karena si B nilainya lebih besar dari A. Tuh, 75 ya. Nilai B ya kan 75, si A cuma 50 doang. Waduh, kasihan ya. Kasihan banget ya. Apa namanya? Kalah telak nih ya kan si A nih daripada si B nih ya kan. Kalau pengen lebih kejam lagi, si B-nya 99 tuh. Nah, kalah telak tuh ya kan. Nah, akhirnya B-nya menang, ya kan. Tapi ternyata si A nggak mau kalah, ya kan. Dia bakal tendang, ya kan, nilai B jadi turun, jadi 50, ya kan. Dan sedangkan si A-nya jadi 99. Wah, curang nih si A nih, ya kan. Nah, kita lihat ya kan, siapa pemenangnya. Berikutnya, si A pemenangnya. Wah, si A balas dendam sama si B. Padahal dari tadi si B nganggur, ya kan. Udah kasihan, ya kan, nganggur. Sekarang sekarang malah dikasih karma sama si A. Nah, jadi gitu ya. Intinya kalau untuk operator ternary yang kita letakkan di cout itu intinya harus eh, kita letakkan di dalam kurung seperti ini. Karena kalau kita nggak letakkan dalam kurung, nanti bakal ini yang terjadi. Kita coba ya, kita hapus kurungnya. Kita coba.
Error, tara. Errornya panjang banget ya teman-teman. Wah, berapa nih errornya? Berapa baris? Panjang banget ya teman-teman. Nggak tahu juga ya, ini errornya bisa panjang banget ya kan. Mungkin errornya parah kali ya. Bakal berdampak besar kali ya terhadap compilernya mungkin. Makanya errornya jadi panjang gini ya kan. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, nah jadi intinya ya kan kalau dalam cout itu ya kita wajib pakai kurung ya kan biar nggak error ya kan kayak tadi ya kan biar nanti kelihatan ya kan pemenangnya nih si A kah si B nih ya kan. Nah, biar kelihatan kayak tadi ya kan. Nah, si A menang, B menang ya kan gitu-gitu ya kan. Nah, bakal kelihatan ya kan kalau kita pakai kurung ya. Oke. Nah, jadi itu bedanya kalau kita ngelempar ternary ke cout dan ngelempar ternary ke variabel ya. Nah, kalau variabel ya kan kita mesti pastikan tipe data variabelnya itu harus sesuai dengan nilai yang kita lempar. Kalau ini kan string ya kan, yang kita lempar nih string berarti tipe datanya harus string ya kan. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, jadi aku rasa cukup dulu ya pembahasan kita terkait operator ternary ya. Semoga dapat dipahami ya. Seperti biasa aku ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau menonton video ini sampai selesai ya. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.